Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 A, B, dan 4C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar walaupun dengan kondisi daring seperti ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini pertemuan kita yang terakhir untuk semester 1 ini, Pak Roman hanya ingin mereview kembali, mengulang kembali pelajaran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dimulai dari membuka dokumen baru sampai menyimpan, sampai mencetaknya gitu ya Mbak Mas ya. Kalau kita mulai menggunakan dokumen baru ya Mbak Mas ya, kita kan bisa menggunakan klik start, terus kemudian atau klik sini Word 2 kali. Oh iya Mbak Mas, ini Pak Roman sampaikan dulu. Jika Pak kok tampilan Windows-nya Pak Roman berubah, tampilan Windows-nya Pak Roman berubah ini ya, ini karena Pak Roman melakukan update. Jadi kalau di Windows 10 itu melakukan update secara otomatis ketika terhubung sama dengan internet. Jadi nanti tampilannya berubah menjadi soft seperti ini, soft itu halus gitu ya. Seperti ini Mbak Mas. Jadi lebih enak dipandang gitu ya. Jadi tidak usah bingung. Kalau kalian menemukan bagian bawah sini taskbarnya berwarna grey gitu ya, grey menuju putih ya. Kalau sekarang kita buka Mbak Mas, klik 2 kali. Di sini ada pilihan Mbak Mas blank dokumen. Blank dokumen adalah dokumen yang kosong. Maksudnya kosong itu belum ada isinya. Jadi kalau kita ketika muncul pertama kali pasti muncul seperti ini, ya. Kemudian kalau yang di bawah sini resign. Resign ini adalah dokumen yang pernah kita buka. Gitu Mbak Mas. Kemudian kita klik blank dokumen. Kalau di 2010 itu ada namanya create Mbak Mas. Pilih blank dokumen dulu terus kemudian create gitu ya. Terus kemudian kita mulai mengetik. Setelah mengetik Mbak Mas, ya, kita sebenarnya di semester 1 ini tuh hanya teori saja Pak Mas. Penekanan tentang open, new, open, save as, print, sama close. Itu aja. Sebenarnya penekanan seperti itu. Tapi Pak Roman lanjutkan sama dengan yang prakteknya sekalian. Gitu Mbak Mas. Lanjut lagi. Nah, ini Pak Roman mempunyai sebuah tulisan, sebuah artikel yang pendek ya, perkembangan komputer generasi keempat sampai sekarang. Gitu Mbak Mas. Di sini ada kata adalah IBM. IBM itu International Business Machine Mbak Mas. Jadi kalau dulu ini adalah sebuah perusahaan yang bertempat di Amerika Serikat yang membangun untuk sebuah mesin di komputer. Ini perusahaan besar IBM. Ya. Kalau ketemu ada tulisannya IBM. Kalau Microsoft itu yang memiliki adalah Bill Gates gitu ya. Untuk membuat ada tulisan Microsoft itu berarti punyanya Bill Gates gitu. Lanjut lagi Pak Mas. Nah, sekarang Pak Roman mereview ya, dimulai dari pengaturan kertas. Pengaturan kertas berada di tab layout ya. Di tab layout, kemudian kita atur dulu size-nya. Biasanya kita sering menggunakan adalah A4. Ingat, letter bukan A4 ya. Letter itu lebih kecil daripada A4. Letter itu 21,5 ya. Kalau panjangnya ini 2794 ya. Kalau di A4 itu panjangnya 29,7, berarti lebih panjang atau lebih besar A4. Klik A4 pasti akan berubah Mbak Mas. Ini pengaturannya berada di layout, kemudian diklik size, di grupnya page setup. Kemudian kalau untuk margin ya, margin kita tinggal klik margin, kemudian custom margin. Custom marginnya kita gunakan seperti biasa ya Mbak, misalnya topnya 4, kemudian left-nya 3, bottom-nya 3, right-nya 3.
Yang untuk gutter sama gutter position nggak usah. Kemudian kita langsung oke. Nah, ini akan berubah, Mbak Mas. Perubahannya ada di sini, ya. Kemudian lanjut lagi, ada yang digunakan untuk mengatur spasi line and spacing paragraph, ya. Line and spacing paragraph itu adalah jarak antar baris, gitu Mbak Mas. Jarak antar paragraf kalau dalam bahasa ini. Nah, di sini tuh Mbak Mas, ini kan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Ini sedikit. Kita harus mengeblok dulu ya Mbak Mas, diblok dulu seperti ini, ya. Kalau sudah diblok, kemudian kita ada di line and spacing paragraph itu ada di home, kemudian di sini, sudut sini loh Mbak Mas, ujung sini. Nah, sudut sini itu ada di namanya tombol paragraph setting. Kita klik di sini. Muncul kotak dialog paragraph. Muncul kotak dialog paragraph. Nah, di sini line and spacing-nya di sini. Line and spacing-nya di sini. Kemudian kita klik. Kita biasanya tuh Mbak Mas, ada yang kita sering pakai itu adalah single line sama double. At least sama extra list sama multiple itu jarang sekali. Jadi kalau apa namanya kakakmu atau ayah atau ibu sedang melaksanakan tugas akhir ya kuliah, itu biasanya menggunakannya adalah 1,5 di sini Mbak Mas. Kemudian kita oke. Nah, perataan paragraf yang sering sekali digunakan adalah perataan justify. Seperti ini Mbak Mas. Ini justify, rata kanan dan kiri. Justify, sering sekali Pak sampaikan justify. Nah, untuk menjorok ya Mbak Mas ya, untuk menjorok semuanya ke ke dalam menjorok ya, di sini ada yang namanya indentation. Indentation ya, indentationnya biasanya di sini kan ada first line. Kalau first line itu berarti semuanya Mbak Mas. First line itu maaf, first line itu baris pertamanya. Ini jaraknya itu 1,27 kita oke. Jadi di depannya aja. Di sini ada ruler atau penggaris. Ruler ini bisa dimunculkan di sini Mas, di view. Di view di sini ada ruler. Nah, kalau Pak penggarisku tidak ada Pak. Di view kemudian ruler. Ya, gitu. Di situ Mbak Mas. Itu untuk mengembalikan. Terus kemudian Mbak Mas, kita lanjut paragraf kedua. Sebentar, ini Pak Rom kasih dulu ganti apa namanya? Ganti fontnya Pak Rom kasih Times New Roman. Size-nya Pak Rom ganti ke 14. Pak Rom kasih italic ya, kasih italic seperti kasih warna font colornya di sini merah. Seperti ini Mbak Mas. Oke, sudah ya, biar nanti kelihatan bedanya. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua, Pak Roman blok, kemudian Pak Rom kasih rata kanan ya, rata kanan. Kemudian untuk line and spacing-nya Pak Roman kasih yang 1,5. Oh iya Mas, selain menggunakan ini Pak Roman cancel dulu. Selain menggunakan ini, line and spacing paragraph itu ada di sini Mbak Mas. Nah, line and spacing. Ini yang paling apa namanya paling cepat dan paling mudah. Kita tinggal memilih saja Pak Mas. Ini 1,5. Pak itu kok ada 1,15? Ya, ada. Tetapi kalau yang dipunyanya tadi kotak dialog line spacing paragraph itu tidak ada Pak Mas. Ya, 1,5. Kalau kurang terlalu lebar bisa digunakan 1,15. Ini diklik ya. Kalau sudah, kemudian fontnya Pak Arman ganti yang biasa dipakai ya. Kita pakai Tahuma ya, yang biasa dipakai. Pak Arman besarin, kasih underline, kemudian font colornya diganti menjadi ungu. Oke, sampun ya. Ya. Jadi ini dari paragraf itu kecil, paragraf yang tadi kita mengetiknya jadi kecil, sekarang bisa menjadi melebar. Gitu Mbak Mas. Lanjut, Pak Rahman sekarang mau melanjutkan ke klik justify. Kemudian ini untuk membedakan paragraf 1 dan paragraf ke-3. Ini Pak Rahman kasih 1,5. Kemudian indentationnya ya, indentationnya kita pilih kalau hanging. Hanging itu ini Mbak Mas, previewnya nih. Coba lihat Pak Manon ya. Nih, hanging ini tuh Mbak Mas. Nah, ini akan kalau first line itu cuman kalimat pertamanya aja. Tapi kalau hanging itu bentuknya kalimat pertamanya ke sana, tapi yang ke bawah selanjutnya itu turun ke bawah. Ini Pak Arman, oke. Nah, ini untuk membedakan.
Bedanya di sini, Mbak Mas. Gitu ya. Ini bedanya. Kemudian kalau kita membedakan membedakan antara yang ada di paragraf keempat. Bedakan lagi justify, terus kemudian multiple-nya 1,5. Ini tidak first line, tapi Pak Roman left-nya kasih menjadikan 1 cm. Ya. Oh, 1 cm. Ketika 1 cm ini berarti semuanya, Pak Mas. Jadi nanti ini perbedaan-perbedaannya. 1 cm per semuanya. Nah, jadi gini. Pak Roman kasih bold, ya. Fontnya Pak Roman ganti ke Arial atau Trebuchet MS. Ini font-font yang sering sekali dipakai. Jadi di sini, Pak Mas, kalau yang tadi Pak Roman sampaikan adalah untuk yang kotak dialog, kalau hanging, ya, hanging, ya, jadi depannya itu tidak menjorok ke dalam, tapi yang line selanjutnya yang menjorok ke dalam. Tapi kalau yang first line itu yang ada di paragraf pertama. Tapi kalau kita mengisikan yang seperti di paragraf keempat, berarti adalah kalau kita merubah indentation-nya, walaupun ini kosong ya, ini akan semuanya ikut menjorok ke dalam semuanya. Begitu, Mbak Mas. Gitu ya. Ini Pak mengganti ke monotype ya. Kalau monotype ini biasa tuh Mbak Mas, kalau kita melihat tulisan seperti ini biasanya kalau kita tertera di undangan pernikahan atau undangan apa itu miring. Sebenarnya ini tidak tegak lurus ya, tegak bersambung gitu ya Mbak Mas ya. Tapi lebih bagus gitu kalau untuk undangan gitu ya. Kemudian Mbak Mas, kalau sudah sekarang kita membuat word art ya. Membuat word art ini terlalu panjang Pak Man, hapus saja. Oh, hapus. Kita membuat word art. Word art-nya itu kita blok ya. Kita blok, kemudian insert, kemudian word art. Word art-nya di sini. Kita pakai yang mana? Pakai yang ini aja biar kelihatan. Nah, seperti ini Pak Mas. Ini kita bisa memberikan efek. Nanti efeknya lebihnya Pak Arman sampaikan di kelas 5 ya. Memberikan efek, ini bisa di efek 3D-nya Pak Mas ya. Kalau sudah ada, nah ini buat 3D-nya seperti ini kalau 3D. Tapi kalau biasa. Kemudian masalah warna, shape fill itu bisa di gradient Pak Mas. Nah kalau di gradient itu bisa seperti ini. Kita ambil solid ya. Ini ketutupan. Oh, sebentar. Novel itu bagian shape-nya Pak Mas. Kita shape efek ya. Kita kasih efek. Tidak kelihatan. Maaf. Glue. Nah ini. Tidak kelihatan ya. Tipis banget ya. Kalau masalah warna diganti. Di sini Mbak Mas. Nah. Seperti ini. Bisa digantinya seperti ini. Lanjut. Ini kalau terlalu apa namanya. Ini kembali lagi. Pak kok kembali lagi? Iya kembali lagi. Karena ikut settingan yang ada di atas. Pak Roman kembalikan. Multiple 1,5 first line. Oke. Nah seperti ini. Pak Roman kembalikan. Lanjut lagi Pak Mas. Kita tambahkan sebuah border ya. Di design. Klik design. Kemudian page border. Kemudian page bordernya adalah kita taruh buah apel ya. Atau yang lain aja deh. Yang kita bisa menggunakan globe ya. Kita oke. Ya, betul gitu Pak Mas. Nah, inilah jadinya hasil jadi dari sebuah artikel tadi. Terus kemudian kita simpan, klik file, klik save ya. Mau save as atau save boleh kalau pertama kali ya. Klik save, mesti muncul kayak gini Pak Mas. Mesti larinya juga save as ya. Klik brush. Brush itu untuk apa Pak? Untuk mencari ya, brush. Pak Arman taruh di dokumen ya. Pak Arman hapus kelas 4 ya. Kelas 4
ABC Rohman komputer. Kita save, klik save. Nah, seperti ini Mas. Kemudian kita mau print. Kalau mau print berarti klik file, klik print. Ya. Klik file, klik print. Ini diposisikan printernya dulu. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang kemarin ada tulisannya WZI ya. Apa kemarin apa? What you see is what you get gitu ya. Apa yang kamu lihat itulah yang kamu dapatkan. Nah, itu tampilannya seperti ini, Pak. Jadi nanti tampilan di print setelah dicetak itu hasilnya seperti ini. Besok kalau pas ketika masuk sekolah, Pak Roman praktekkan. Jadi what you see is what you get. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi nanti tinggal diposisikan. Kalau sudah posisikan, pilih printer, kemudian tinggal print. Begitu, Mas. Hasilnya akan keluar seperti ini. Kalau sudah selesai untuk pertemuan hari ini, Mbak Mas ya, tetap belajar untuk persiapan PAS. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan memakai masker. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.